Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Asisi Kirana. Saya nomor absen 7 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menyampaikan tentang pejuang wanita. Apakah kamu tahu siapa pejuang wanita yang berjuang pada masa pemberontakan? Siapa, Ren? Kasih tahu dong. Dia adalah Opu Dengrisaju. Ia mempunyai nama lengkap Opu Dengrisaju alias Famaja. Ia mempunyai agama Islam. Ia lahir di Palopo pada tahun 1880. Ia berwarga negara Indonesia. Ia memiliki suami yang bernama Muhammad Dauh. Ia juga memiliki anak yang bernama Abdul Qadir Daud. Ia meninggal pada tanggal 10 Februari 1964. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opu Dengrisaju, Ketua PSII Palopo 1930. Itulah penggalan kalimat yang diucapkan Opu Dengrisaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Ketika Datuk Andika membujuknya dengan berkata, "Sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan, sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawananmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut terhina. Karena itu, kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu." Mustari Busro halaman 133. Namun Opu Dengrisaju rela menanggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkraman penjajahan membuat dia rela mengorbankan dirinya. Nama kecil Opu Dengrisaju adalah Famaja. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opu Dengmewelu dengan Muhammad Abdullah Tubarengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanannya di daerah Kerajaan Luwu. Dengan demikian, Opu Dengrisaju merupakan keturunan dekat dari keluarga Kerajaan Luwu. Sejak kecil, Opu Dengrisaju tidak pernah masuk pendidikan barat atau sekolah umum, walaupun ia keluarga bangsawan. Boleh dikatakan, Opu Dengrisaju adalah seseorang yang buta huruf Latin. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Setelah dewasa, Famaja kemudian dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Perjuangan Opu Dengrisaju. Opu Dengrisaju mulai aktif di organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa. Haji Muhammad Yahya sendiri mendirikan cabang PSII di Parepare. Ketika pulang ke Palopo, Opu Dengrisaju mendirikan cabang PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo atau sekarang Jalan Landau. Kegiatan Opu Dengrisaju didengar oleh Controller of Deling Masamba atau Malangke merupakan daerah of Deling Masamba. Controller of Deling Masamba kemudian mendatangi kediaman Opu Dengrisaju dan menuduh Opu Dengrisaju melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Atas tuduhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman penjara kepada Opu Dengrisaju selama 13 bulan. Hukuman penjara tersebut ternyata tidak membuat jera bagi Opu Dengrisaju. Setelah keluar dari penjara, Opu Dengrisaju semakin aktif dalam menyebarkan PSII.
Selanjutnya, walaupun sudah mendapat tekanan yang sangat berat baik dari pihak kerajaan maupun pemerintah kolonial Belanda, Opu Dengri Saju tidak menghentikan aktivitasnya. Dia mengikuti kegiatan dan perkembangan PSI baik di daerahnya maupun di tingkat nasional. Pada tahun 1933, Opu Dengri Saju dengan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSII. Dia berangkat ke Jawa dengan biaya sendiri dengan cara menjual kekayaan yang dia miliki. Kedatangan Opu Dengri Saju ke Jawa ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan. Opu Dengri Saju kembali dipanggil oleh pihak kerajaan. Dia dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Oleh anggota Dewan Adat yang pro Belanda, Opu Dengri Saju dihadapkan pada pengadilan adat dan Opu Dengri Saju dianggap melanggar hukum atau maju lagi pabatang. Anggota Dewan Adat yang pro Belanda menuntut agar Opu Dengri Saju dijatuh hukuman dibuang atau diselong. Akan tetapi Opu Bali Rantai yang pernah membela Opu Dengri Saju menolak usul tersebut. Akhirnya Opu Dengri Saju dijatuh hukuman penjara selama 14 bulan pada tahun 1934. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, Opu Dengri Saju tidak banyak melakukan kegiatan di PSII. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari pemerintah pendudukan Jepang terhadap kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan, termasuk di dalamnya PSII. Opu Dengri Saju kembali aktif pada masa revolusi. Pada masa revolusi di Luwu terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan Nica di Sulawesi Selatan yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia. Ia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Tindakan Opu Dengri Saju ini membuat Nica berupaya untuk menangkapnya. Opu Dengri Saju ditangkap dalam persembunyiannya, kemudian ia dibawa ke Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Dengri Saju ditahan di penjara Bone dalam 1 bulan tanpa diadili, kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang dan dari sini dibawa ke Bajo. Yang terakhir, selama di penjara Opu Daeng mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, Opu Dengri Saju pindah ke Parepare mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Parepare. Sejak tahun 1950, Opu Dengri Saju tidak aktif lagi di PSII. Ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi itu. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Dengri Saju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di kuburan Praja Raja Lokau di Palopo. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata ataupun penyampaiannya. Terima kasih.